pejuang sama belajar. Welcome to our channel. Nikmati keseruan belajar bersama SSC Buduran, karena SSC lebih dari sekedar bimbingan belajar. Yuk simak video berikut. Check it out. Halo sombong belajar, dimanapun ada berada. Ya, welcome to our channel SSC Buduran. Ya, oke, sebelum menikmati kegiatan pembelajaran seru bersama saya Pak Dedi ya, subscribe, like, comment, and share terlebih dahulu ya. Oke, kita mulai saja. Ya, bersama saya kali ini kita akan belajar tentang perpangkatan ya, terutama untuk adik-adik kelas 9 SMP ya. Ya, perpangkatan. Pangkat. Ya, kita tahu sejak adik-adik di SD sudah mempelajari tentang perpangkatan ya, pangkat positif tentunya ya. Ada, kalau saya misalkan dengan variabel, ada A pangkat 2, kemudian ada A pangkat 3 ya. Kemudian pada dituliskan kalau misalkan A pangkat 0. Nah, ada yang sudah tahu jawabannya berapa A pangkat 0? Ya. Jadi semua bilangan pangkat 0 termasuk A, termasuk variabel jawabannya adalah sama dengan 1 ya. Betul. Nah, kemudian pangkat positif berikutnya adalah ada pangkat pecahan ya. Pangkat pecahan di sini contoh saya misalkan A pangkat 2/3. Ya, A pangkat 2/3 kalau cara menyederhanakannya ya akan berubah menjadi akar ya. Jadi akarnya di sini adalah A, pembilangnya jadi di dalam pangkat 2, kemudian akar pangkat 3-nya jadi di sini. Nah, jadi akar pangkat 3 dari A kuadrat gitu ya. Kemudian kalau sudah pangkat positif, ya sekarang bagaimana kalau pangkat negatif ya? Contoh misalkan Pak Dedi pakai variabel lain ya, ada B pangkat min 1. Nah, B pangkat min 1 sama dengan berapa? Ya, B pangkat min 1, kalau pangkat negatif selalu berubah jadi 1 per ya. Jadi 1 per B, seperti ini ya. Nah, contoh lagi misalkan B pangkat min 2. Min 2 berarti pangkat negatif selalu 1 per ya, jadi 1 per. Nah, B pangkat 2 gitu ya. Nah, seperti itu. Ini adalah pangkat positif dan pangkat negatif. Selanjutnya, kita langsung saja ke sini ya. Ada operasi bilangan akar ya. Operasi akar ya. Operasi pangkat ya. Operasi bilangan pangkat. Nah, ya, jadi kalau saya misalkan dengan variabel ya, jadi ada A pangkat 2, nah kemudian dikali A pangkat 3, nah ini bilangan pokoknya sama yaitu variabel A ya. Kalau bilangan pokoknya sama berarti pangkatnya tinggal ditambah ya. Iya betul, 2 pangkat 3 jadi A pangkat, ya A pangkat 5 gitu ya. Nah, contoh yang lain misalkan kalau ada A pangkat 3, nah A pangkat min 2, bilangan pokoknya sama-sama A ya, sehingga jadinya adalah A pangkat 3 ditambah min 2. Nah, sama dengan berapa? A pangkat 1. Jadi kalau dikalikan bilangan pokoknya sama, pangkatnya tinggal ditambah gitu ya. Nah, kemudian kalau saya sebelah sini, ya, selanjutnya kalau pembagian bagaimana? Kalau pembagian ya, nah pasti adik-adik sudah banyak yang tahu ya. Jadi kalau pembagian, kalau saya tulis misalkan A pangkat 5 ya, A pangkat 6 saja ya, A pangkat 6 per A pangkat 2 ya. Nah, jadinya kalau pembagian bilangan pokoknya sama-sama A berarti A-nya pangkat, nah kalau pembagian berarti pangkatnya dikurangi ya. Nah, seperti ini, maka A jadi A pangkat 4 gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau pembagian bilangan pokoknya sama berarti pangkatnya dikurangin. Ya, selanjutnya kalau pangkat dipangkatkan bagaimana? Nah, contoh misalkan saya punya B pangkat 2, kemudian pangkatkan lagi dengan 3. Nah, pangkat dipangkatkan. Kalau pangkat dipangkatkan berarti pangkatnya diapakan? Ya, dikali ya. Jadi B pangkat 2 kali 3 sama dengan ya B pangkat 6 ya. Sama halnya dengan pangkat negatif begini ya, B pangkat min 1, kemudian pangkat min 2.
Nah, berarti B pangkat min 1 kali min 2 sama dengan B pangkat 2 atau B kuadrat. Gitu ya, ini bilangan pangkat. Selanjutnya kita berikutnya tentang akar ya. Tadi akar itu adalah bentuk dari penyederhanaan daripada pangkat pecahan ya. Nah, jadi itu semuanya yang harus konsepnya yang harus dipegang ya, biar kita mengerjakan soal-soal tentang pangkat dan akar bisa ya. Ya, berikutnya. Nah, tentang akar ya. Oke. Akar ya, ada akar pangkat 2 dari A, kemudian ada akar pangkat 3 dari B ya, seperti itu ya. Nah, ini adalah bentuk penyederhanaan dari bilangan pangkat pecahan ya. Seperti tadi, kalau boleh saya ingatkan contoh dengan angka ya, misalkan ada 6 pangkat 3/5 ya. Nah, 6 pangkat 3/5 berarti 6-nya pangkat 3 di akar 5 gitu ya. Nah, sekarang yang kita fokuskan adalah tentang penyederhanaan akar adik-adik ya. Oke, adik-adik tahu bahwasanya kalau misalkan akar 36 sama dengan berapa? Sama dengan 6 ya. Kemudian akar 81 sama dengan berapa? 9, betul ya. Sekarang bagaimana kalau akar 72? Oke, akar 72 kalau di akar biasa nggak bisa ya. Nah, nggak bisa. Kalau misalkan di kalkulator hasilnya akan berupa koma. Nah, tapi dalam materi pangkat dan akar, ya matematika bisa kita sederhanakan. Bagaimana cara menyederhanakannya? Kita ya, oke, kita buat akar yang lebih panjang seperti ini. Nah, kemudian kita pecah jadi perkalian berapa kali berapa 72 itu, tapi berapa kali berapanya? Salah satunya harus bilangan kuadrat. Ya, sekali lagi, salah satunya harus bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat itu berapa aja sih? Bilangan kuadrat itu ya, ada 1, kemudian ada 4, kemudian ada 9, nah ada 16. Ya, kok bisa saya sebutkan ini? 1 dari mana? 1 dari 1 kali 1. 4 dari mana? Ya 2 kali 2. 9 dari mana? 3 kali 3 dan seterusnya. Seperti itu. Itu namanya bilangan kuadrat. Jadi memecah ini berapa kali berapa harus salah satunya adalah bilangan kuadrat gitu ya. Kita lanjutkan sebelah kiri. Bagaimana? Seru kan? Oke, belajar di SSC karena SSC lebih dari sekedar bimbingan belajar. Selanjutnya. Oke, jadi kita mengajarkan tentang akar 72 ya. Akar 72. Akar 72 itu, oke, kita pecah bilangan kuadratnya pakai berapa? Adik-adik pasti tahu ya. Berapa? Ya, 36 ya. Kita boleh pakai 4, tapi kalau ada yang lebih besar, kita pakai yang lebih besar ya. Jadi 4 kali 18 boleh, tapi kalau ada yang lebih besar, kita pilih yang lebih besar. Jadi 36 kali 2. Nah, akar 36 berapa? Akar 36, 6. Nah, akar 2 bisa? Nggak bisa, karena nggak bisa, tetap berarti 6 akar 2. Seperti itu ya. Nah, contoh lain, misalkan akar 200. Nah, akar 200 pakai 4 pun boleh, tapi kalau kita pakai 4 kali 50 nanti menyederhanakannya masih tetap lanjut. Kita pilih yang paling besar, yaitu berapa? 100 ya. Nah, 100 kali berapa sama dengan 200? 100 dikali 2. Akar 100 berapa? 10. Akar 2 nggak bisa ya, akar 2. Oke, seperti itu adik-adik. Di materi berikutnya masih tentang pangkat dan akar ya. Jadi berikutnya adalah penyederhanaan akar. Oke, tadi kita sudah sempat berlatih ya. Jadi kalau misalkan saya tulis akar 54 ya. Nah, akar 54 ini berarti berapa kali berapa? Salah satunya harus bilangan kuadrat ya. Nah, kita pilih adalah yaitu 9 kali 6 ya. Nah, karena bilangan kuadratnya satunya adalah 9. Jadi akar 9-nya berapa? Akar 9-nya 3. Kemudian akar 6 nggak bisa ya, tetap 3 akar 6. Seperti itu ya. Ya, selanjutnya kita ke rasionalisasi ya. Rasionalisasi akar. Oke. Apa tuh rasionalisasi akar? Ya, rasionalisasi akar adalah
ketika ada menjumpai dalam suatu penghitungan, jadi ketemu misalkan 5 per akar 2, kemudian ada 1 per akar 2 ya. Jadi kalau seperti ini kita harus merasionalkan ya, jadi tidak boleh bawahnya berupa akar gitu ya. Jadi kalau saya tulis begini ya, jadi kalau misalkan langsung berupa contoh soal ya. Nah, jadi kalau misalkan 1 per akar 2, nah sehingga cara merasionalkannya adalah, jadi 1 per akar 2 kita kalikan dengan, nah kalau ini akar 2 kita kalikan yang sebelah sini akar 2 per akar 2. Nah, kenapa seperti ini? Karena akar 2 per akar 2 itu kan 1 ya, 1. Nah, sebenarnya kalau 1 kemudian dimunculkan akar 2 per akar 2. Nah, untuk membantu menyelesaikan, merasionalkan 1 per akar 2 seperti itu ya. Jadi tinggal kita kalikan 1 kali akar 2 sama dengan akar 2 ya. Akar 2 kali akar 2 berapa? Ya akar 4 kan, akar 4 sama dengan 2 ya. Lebih sempurna lagi, kita tulis di depan angka, di depan akar 2 tidak ada angka, jadi dianggap 1 ya. Jadi 1/2, akar 2 nya pindah ke tengah. Nah seperti itu ya. Nah selanjutnya bagaimana dengan kalau misalkan bawahnya berupa akar, kemudian ada operasi penjumlahan atau pengurangan ya. Contoh misalkan 3 akar 2 min 1. Nah bagaimana cara merasionalkan? Jadi merasionalkannya adalah 3 akar 2 min 1 ya, kita kalikan dengan, nah kalikan sama persis ya, atas bawah harus sama karena kan intinya 1 ya. Jadi akar 2 ditambah 1 per akar 2 ditambah 1 ya. Jadi kalau di sini min maka dimunculkan ini plus plus, kalau misalnya ini plus maka ini min gitu ya. Kita kalikan begini. Nah 3 kali akar 2 sama dengan berapa? Ya 3 akar 2 ya, 3 akar 2, 3 kali 1 plus 3 per, nah khusus yang bawah karena sama nih akar 2 dan 1, cuman ini min, ini plus ya, yang membedakan itu aja, sehingga kita kalikan aja seperti ini biar cepat ya. Akar 2 kali akar 2 adalah 2, min kali plus adalah min, 1 kali 1 adalah 1, khusus yang bawah ya. Jadi hasilnya adalah 3 akar 2 plus 3 per 1 ya. Nah, sama artinya dengan 3 akar 2 ditambah 3. Ya, seperti itu. Oke. Sampai di sini dulu untuk materi pangkat dan akar. Nah, bersama SSC lebih dari sekedar bimbingan belajar. Sampai ketemu lagi lain kesempatan. Salam sukses SSC. Jangan lupa subscribe, like dan share. Oke.